Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Kolbi dengan NIM 22060149. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Flipbook Interaktif berbantuan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima sintaks model Discovery Learning, yang keenam hasil, dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Latar belakang. Kemampuan membaca pemahaman merupakan keterampilan yang sangat penting karena menjadi landasan bagi siswa dalam memahami berbagai mata pelajaran. Namun, menurut hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN 207 Cibogo, pembelajaran membaca masih didominasi menggunakan buku cetak sehingga siswa kurang tertarik membaca dan mengalami kesulitan memahami isi bacaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi media pembelajaran yang lebih interaktif. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang keempat yaitu kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kelayakan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui efektivitas media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat yaitu mengetahui kendala-kendala yang ditemui selama proses pengembangan media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Research and Development atau R&D dengan model Brog and Gall yang dimodifikasi menjadi 8 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data awal. Yang kedua, merancang rencana awal. Yang ketiga, mulai menyusun draft media. Yang keempat, menguji coba pada kelompok kecil. Yang kelima, revisi produk awal. Yang keenam, menguji pada kelompok yang lebih besar. Yang ketujuh, revisi produk. Dan yang kedelapan, yaitu menguji hasil akhir produk. Selanjutnya, lokasi penelitian yaitu di SDN 207 Cibogo, Kota Bandung. Subjek penelitiannya terdiri dari uji terbatas 15 orang siswa, yang uji luas 28 siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama wawancara, observasi, lembar validasi, angket respons siswa, dan juga tes, pretest, dan post-test. Sintaks model Discovery Learning yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua problem statement yaitu identifikasi masalah, yang ketiga data collection yaitu pengumpulan data, yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data, yang kelima verification atau pembuktian, dan yang keenam adalah generalization yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan proses pengembangan media flipbook interaktif yang saya lakukan. Pada tahap pengembangan media, penelitian ini menggunakan model Research and Development atau R&D, menggunakan model Brog and Gall yang dimodifikasi menjadi 8 tahapan. Proses diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Selanjutnya dilakukan perencanaan materi, desain media, serta penyusunan sintaks Discovery Learning. Setelah itu dikembangkan produk awal berupa flipbook interaktif yang memuat teks, gambar, audio, video, dan latihan soal.
Saya menggunakan aplikasi Canva sebagai desain. Selanjutnya saya memasukkan desain tersebut ke dalam website Heizin untuk dijadikannya sebagai flipbook. Produk kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, direvisi sesuai masukan, dilanjutkan dengan uji coba terbatas. Setelah itu direvisi kembali, kemudian uji coba lapangan. Tahap terakhir menghasilkan media flipbook interaktif yang telah siap digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman. Setelah media berhasil dikembangkan, langkah selanjutnya yaitu menguji kelayakan media sebelum diterapkan kepada siswa. Kelayakan media dinilai melalui validasi oleh ahli materi dan juga ahli media. Validasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah isi materi, tampilan, serta fungsi media sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi, media memperoleh persentase sebesar 96% dari ahli materi dan juga 93% dari ahli media. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media berada pada kategori sangat layak sehingga dapat digunakan pada tahap uji coba kepada siswa. Setelah dinyatakan layak, media kemudian diuji cobakan secara terbatas kepada siswa untuk mengetahui efektivitas awal penggunaannya. Uji coba terbatas dilakukan kepada 15 siswa di kelas 5. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, terlihat adanya peningkatan hasil belajar setelah siswa menggunakan media flipbook interaktif. Hasil nilai N-Gain sebesar 0,66 berada pada kategori sedang, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca pemahaman. Selain itu, hasil paired sampel t-test memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah penggunaan media. Setelah memperoleh nilai pada saat uji coba terbatas, penelitian dilanjutkan dengan uji coba lapangan atau juga uji coba luas. Uji coba luas dilakukan kepada 28 siswa kelas 4. Hasil penelitian kembali menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca pemahaman setelah penggunaan media. Nilai N-Gain sebesar 0,54 termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu, hasil paired sampel t-test juga menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, media flipbook interaktif terbukti efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, selanjutnya selama proses implementasi media, tentunya terdapat kendala-kendala yang menjadi temuan pada penelitian ini. Yang pertama adalah sebagian siswa masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan penggunaan media berbasis digital. Yang kedua, beberapa siswa membutuhkan pengulangan materi agar dapat memahami isi bacaan secara lebih optimal. Peneliti juga menemukan bahwa pendampingan guru masih diperlukan, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan media maupun memahami materi. Namun, secara keseluruhan, kendala tersebut dapat diatasi dan tidak menghambat adanya jalannya pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, media flipbook interaktif berbantuan model Discovery Learning berhasil dikembangkan melalui 8 tahapan model Brog-en-Gal yang dimodifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran membaca pemahaman. Yang kedua, media dinyatakan sangat layak digunakan berdasarkan hasil validasi ahli media dan hasil validasi ahli materi. Media dinyatakan sangat layak. Yang kedua, media dinyatakan sangat layak digunakan berdasarkan hasil validasi ahli materi sebesar 96% dan ahli media sebesar 93%. Yang ketiga, media terbukti efektif meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, ditunjukkan oleh peningkatan nilai pretest dan posttest, nilai N-Gain kategori sedang yaitu 0,66 pada uji terbatas dan 0,54 pada uji luas, serta hasil paired sampel t-test yang menunjukkan perbedaan signifikan. Yang keempat yaitu kendala implementasi meliputi adaptasi sebagian siswa terhadap media digital dan kebutuhan pengulangan materi. Oleh karena itu, pendampingan guru tetap diperlukan agar pemanfaatan media lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.